Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di Galeri Budaya. Kali ini Pak Untung akan membahas tentang menggambar komik. Materi pelajaran seni budaya untuk SMP kelas 8. Sebelum saya lanjutkan, kebaikan hati tak akan sia-sia. Untuk pengembangan channel ini, jangan lupa subscribe, like, and comment. Juga aktifkan loncengnya. Pengertian komik. Komik adalah sebuah media yang menyampaikan cerita dengan ilustrasi gambar. Dengan kata lain, komik adalah cerita bergambar atau cergam. Jadi, komik merupakan sebuah media untuk menyampaikan cerita dengan visualisasi atau ilustrasi, di mana gambar berfungsi untuk mendeskripsikan cerita, agar si pembaca mudah memahami cerita yang disampaikan oleh pengarangnya. Ciri-ciri komik: perpaduan gambar dan kata yang berangkai dan bercerita. Kata-kata sebagai penjelas situasi dan suasana. Dialog antar tokoh ditampilkan dalam gelembung atau balon yang dikreasikan. Karakter komik yang digambar merupakan sosok yang jelas, tegas, dan mudah dikenali. Hubungannya dengan pembaca, komik memiliki ciri-ciri. Yang pertama, komik bersifat proporsional. Maksudnya bersifat proporsional di sini, dengan membaca komik, seseorang sanggup membawa pembacanya untuk terlibat secara emosional dengan pelaku utama dalam cerita komik tersebut. Yang kedua, bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari. Dengan bahasa sehari-hari, pembaca mudah mengerti dan memahami bacaan komik, sehingga tidak sulit untuk dipahami pembaca. Yang ketiga, bersifat kepahlawanan. Umumnya, isi cerita yang ada dalam komik akan cenderung membawa pembaca mempunyai rasa ataupun sikap kepahlawanan. Yang selanjutnya, watak digambarkan secara sederhana. Penggambaran watak secara sederhana dilakukan agar pembaca mudah mengerti karakteristik tokoh-tokoh yang terlibat dalam komik tersebut. Yang terakhir, menyediakan humor. Humor kasar yang tersaji dalam komik akan mudah dipahami seseorang, karena memang humor tersebut sering ada di masyarakat. Ragam komik berdasarkan bentuknya. Ada komik strip, komik online, komik buku. Istilah komik strip di sini merujuk pada komik yang terdiri dari beberapa panel saja, dan biasanya muncul di surat kabar ataupun majalah. Untuk komik online sendiri sesuai dengan namanya, maka komik ini menggunakan media internet dalam publikasinya. Seseorang bisa membaca komik di situs-situs penyedia komik tersebut. Yang terakhir adalah komik buku, yakni komik yang dikemas dalam bentuk buku, dan satu buku biasanya menampilkan sebuah cerita yang utuh. Komik-komik buku biasanya berseri, dan satu judul buku komik sering muncul berpuluh-puluh seri, dan sepertinya tidak ada habis-habisnya seri-seri tersebut. Bentuk komik berdasarkan jenis. Ada komik edukasi, komik promosi, komik wayang, dan komik silat. Selain untuk hiburan, komik juga sebagai media edukatif. Nilai-nilai moral dan pengetahuan bisa disampaikan melalui komik, baik itu secara langsung maupun tidak. Untuk komik promosi, atau yang disebut juga sebagai komik iklan, hal ini dikarenakan komik yang diyakini mampu membangun imajinasi pembaca, sehingga yang menggunakan komik sebagai media diharapkan mampu mendongkrak promosi produknya. Visualisasi komik promosi ini biasanya menggunakan figur superhero atau tokoh yang merupakan manifestasi citra dari produk yang dipromosikannya. Sedangkan komik wayang di sini berarti komik yang bercerita tentang pewayangan, seperti cerita Mahabharata yang menceritakan tentang perang besar antara Kurawa dan Pandawa, maupun juga cerita Ramayana
yang bercerita tentang penculikan Dewi Sinta. Sedangkan komik silat sangatlah populer karena tema-tema silat yang didominasi oleh adegan laga atau pertarungan sampai saat ini masih menjadi idola. Untuk setting cerita komik ini menyesuaikan budaya dari masing-masing negara yang menerbitkan komik tersebut. Misalkan dari Jepang dengan ninja dan samurainya, atau dari Cina dengan kungfunya. Sebut saja ada komik Naruto, ada Twins karya Tony Wong, lalu juga ada komik Warrior dari Korea. Bisa sebagai contoh maraknya komik-komik. Unsur komik, panel, unsurnya panel, sudut pandang, ukuran, parit, balon kata, ilustrasi, penokohan, cerita. Panel komik merupakan kotak-kotak pada komik, berfungsi sebagai petunjuk umum untuk ruang dan waktu yang berisi kejadian utama dari cerita yang terdapat dalam komik tersebut. Kalau dilihat di sini ada 6 panel. Ini contoh saja. Sudut pandang. Sudut pandang merupakan bahasa visual atau bidikan kamera yang ditampilkan dalam menciptakan persepsi pembaca dari pengungkapan adegan cerita. Yang pertama di sini ada sudut pandang low angle atau merupakan pengambilan sudut pandang dari posisi bawah, sehingga objek di bawah ini akan tampak lebih besar dan di atas akan tampak mengecil. Penggunaannya sudut pandang ini adalah untuk menampilkan gambar karakter yang gagah, seperti karakter superhero atau karakter dengan watak yang jahat. Yang kedua adalah eye level atau merupakan pengambilan sudut pandang dengan secara normal, sejajar dengan garis mata. Posisi kamera tepat sejajar searah dengan posisi mata objek. Penggunaannya untuk menampilkan ekspresi wajah karakter secara close up. Pengambilan sudut pandang ini dari posisi atas, sehingga objek terlihat bagian atas lebih besar dari bagian bawah atau meruncing ke bawah. Penggunaannya untuk menampilkan gambar karakter yang sedang menengadah ke atas. Sudut pandang ini pengambilan dari posisi bawah secara ekstrim. Posisi kamera hampir menyentuh tanah. Penggunaannya untuk menampilkan gambar karakter superhero, raksasa, atau sosok misterius. Untuk selanjutnya, sudut pandang pengambilan sudut pandang ini pada posisi diagonal atau miring. Penggunaannya untuk menampilkan action karakter secara close up agar tampak menarik. Jadi menampilkan karakter action close up agar tampak menarik. Terakhir ada bird atau burung, pengambilan sudut pandang dari posisi atas secara ekstrim sehingga terlihat ke seluruh objek yang berada di bawah. Penggunaannya untuk menampilkan suasana aktivitas di jalan atau suasana pemandangan. Ukuran. Untuk ukuran dalam komik disesuaikan sesuai kebutuhan. Ada 8 ukuran yang umum. Yang pertama adalah extra long shoot, medium long shoot, medium shoot, medium close up, medium close up, dan yang terakhir adalah extreme close up. Parit komik. Parit komik merupakan pemisah antar panel satu dengan panel yang lain, sehingga memberi rongga pada layout, pada komposisi, dan pada gambar yang berdampak terhadap ruang jeda untuk menumbuhkan ruang imajinasi pada pembaca. Kalau kita lihat di antara kotak-kotak tersebut ada ruang pemisah. Ini yang disebut dengan parit. Balon kata. Balon kata merupakan tempat meletakkan teks dalam komik. Macam-macamnya ada 6. Kita lihat yang pertama ini adalah balon kata untuk bicara,
kedua untuk berpikir, dan yang ketiga untuk berdialog 2-3 orang. Untuk yang keempat di sini balon kata untuk berteriak, dan yang kelima untuk bergumam. Yang keenam adalah balon kata sebagai narator. Biasanya bentuknya segi panjang atau kotak. Ilustrasi komik. Ilustrasi adalah seni gambar yang dipakai untuk memberi penjelasan atas suatu tujuan atau maksud tertentu secara visual. Di sini terdapat dua jenis ilustrasi dalam komik, yaitu yang pertama adalah ilustrasi kartun dan realis. Untuk ilustrasi kartun merujuk pada suatu tanggapan lucu dalam cerita visual. Biasanya tokoh-tokoh kartun ini bersifat fiktif yang dikreasikan untuk menjadi komedi-komedi yang bertema sosial serta visualisasinya jenaka. Sedangkan gambar komik realis ini merupakan ikon yang paling mirip dengan manusia atau objek lainnya. Penokohan. Tokoh atau penokohan adalah pelaku cerita dengan karakter dan perannya masing-masing, seperti tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Cerita komik. Cerita adalah rangkaian peristiwa dalam bentuk gambar yang tersusun dengan rapi dari awal sampai akhir. Demikianlah materi menggambar komik yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di pembahasan materi selanjutnya. Saya Pak Untung selaku guru seni budaya. Salam seni dan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.